Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676. Pembahasan kita masih tentang keutamaan, ya, fadlul ilmi ilman wa ta'liman lillah. Keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain karena Allah. Yang kita bahas insya-Allah di kesempatan subuh hari kini yaitu hadis nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan setiap nama Nabi disebutkan di hadapan kita, bersalawat awak Bapak Ibu. Kerana kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam nusalli alayya. Orang yang pelit itu, orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku di hadapannya tetapi tidak tergerak lisannya untuk bersalawat kepadaku. Nah, jadi mumpung kajian awak kajian hadis akan banyak menyebut nama Nabi,
Setiap nama beliau disebutkan, kita usahakan membaca sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dan siapa yang menempuh sebuah jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang mengatakan banyak jalan menuju Makkah. Artinya kalau kita ingin ke Makkah, banyak jalur-jalur, jalan-jalan yang bisa kita tempuh. Beragam mode transportasi yang bisa kita pakai. Bisa transportasi darat, bisa transportasi laut, bisa transportasi udara. Nah, yang sesuai dengan hadis yang kita kaji kini, ungkapannya kita rubah seperti banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Artinya untuk masuk ke dalam surga itu, Bapak Ibu, begitu banyak jalan yang bisa kita tempuh menuju sini. Beragam amalan yang bisa kita lakukan. Kenapa seperti itu? Supaya nanti ketika kita menghadap kepada Allah, tidak ada lai alasan atau protes kepada Allah alasan awak nak masuk ke dalam surga. Karena Allah lah mudahkan itu. Kalau cik saja pintunya, contoh, pintu masuk ke surga itu adalah satu saja, iaitu dengan rajin solat. Solat wajib kah, solat sunnah kah, itu cik saja. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah setiap orang itu rajin sembahyang? Setiap awak aku rajin tak solat? Ada orang mengatakan desyanu tu yo soleh banai, rajinnya sembahyang 5 waktu tu. Tu nak rajin, tu kewajiban nemu. Istimewa tak orang yang menjaga solat 5 waktu? Istimewa tak? Orang yang tak pernah bolong solat 5 waktunya istimewa tak? Tak istimewa. Karena itulah kewajiban dasar. Kewajiban dasar. Tinggal secik dari yang 5 itulah dosa gadang. Nah, yang istimewa itu adalah orang yang menjaga nan 5 tu, nyo tambah je nan lain. Nyo tambah je witirnya, nyo tambah je rawatibnya, ba'diyah qabliyahnya, nyo tambah je tahajudnya, nyo tambah je duhanya, nyo tambah je tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah, itu baru istimewa. Malabihan dari nan wajib. Tetapi tidak setiap orang mampu untuk memperbanyak ibadah solat itu. Bayangkan Bapak Ibu, kok seandainya kau berandai-andai, kok seandainya jalan satu-satunya ke surga itu hanya solat, maka mungkin tanda kutip mungkin di akhirat nanti akan banyak orang yang protes ke Allah. Ya Allah, patut sajalah hamba nak bisa masuk ke surga, ya Allah. Jalannya cik sen yang kau buat para hamba nak mampu melakukannya dah. Tetapi Allah buka jalan yang beragam. Tujuannya cik, tapi untuk mencapai tujuan itu banyak jalannya, banyak caranya, banyak ragam amal yang bisa kita tempuh sesuai dengan
keadaan diri kita. Cubalah sabut Bapak Ibu. Ya. Makanya selesaikan kewajiban awak. Kau yang dulu yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim. Kalau ingin masuk surga kita Bapak Ibu, pertamunan wajib, kau kewajiban zarurah, fardu ain. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Yang rukun Islam itulah ya. Zakat bagi yang lah tercapai nisab haulnya. Haji bagi yang lah mampu pergi haji. Lah selesai nan wajib-wajib ko, maka carilah amalan-amalan sunnah yang lain untuk melengkapinya. Salah satu amalan sunnah yang itu menjadi salah satu jalan terbaik kita menuju surga, yang kinilah Allah mudahkan jalan itu, yaitu dengan menuntut ilmu. Jadi awak risiko kau Bapak Ibu duduk awak di masjid surau agak setengah jam, agak 40 minit atau sejam lah paling lama. Apakah itu kajian subuh ya, dari ba'da subuh sampai syuruk, atau kajian maghrib dari ba'da maghrib sampai isya, atau ada menambah dengan pengajian, misalnya pengajian hari Selasa di Masjid Jamiah. Sesungguhnya itu adalah salah satu proses jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa man salaka tariqan. Kau hadisnya cukup panjang, jadi kau potongan hadis, makanya ada titik-titik. Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, apalah yang dicari, yang dituntut, yang dipelajari, ilmu-ilmu agama yang akan semakin membuat kita taat kepada Allah. Nah, kecil ulama kita menempuh jalan ko ada dua caranya, ada dua maknanya. Pertama menempuh jalan secara fisik, hissi namanya. Memang berjalan mana awak? Kalau kini kan Bapak Ibu awak berjalan dari mana? Dari rumah menuju musalla kita, surau kita, surau tengah tu, musalla al-wusta. Berjalan tu hissi namanya. Masuk dalam hadis. Berjalan dari rumah ke surau, solat subuh, habis solat subuh buka buku, buka kitab Riyadhus Shalihin, belajar kita sama-sama. Masuk dalam kategori yang pertama. Atau yang kedua kategorinya maknanya adalah yaitu berjalan secara maknawi. Nyo tak berjalan dah Bapak Ibu, tapi yang nyo kerajakan sama atau menuntut ilmu, mencari ilmu. Nyo duduk di mana? Di rumahnya, di atas kursi atau di lantai, di ruang tamunya kah, di ruang keluarga kah, atau di kamar kah, tapi nyo dalam proses menuntut ilmu. Nyo baca buku, nyo dengarkan pengajian. Nah, itu masuk juga dalam kategori hadis. Jadi, apakah menuntut ilmu itu dengan menempuh jalan, berjalan secara fisik atau tidak, masuk dalam kategori orang yang akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, akan tetapi memangnya ketika awak beraja di masjid ke Bapak Ibu, beraja mendengarkan pengajian di masjid langsung dari para ustaz-ustaz kita, para ulama-ulama awak, punya kelebihan, keutamaan dibandingkan dengan sekadar hanya beraja di rumah. Kini jadual subuh kah? Kalau awak putar TV awak di rumah, ada je nak pengajian bu? Kan ada je pengajian tu.
Apa? Malam banyak pokok 24 jam. TV-TV Islam tu lah putar pengajian. Tak model dulu kadang pengajian gua sekali seminggu saja. Kalau kini lah ada TV Islam tu lah begitu banyak, terserah awak pilih yang ustaznya siapa, apalagi kalau melalui media sosial gitu, melalui YouTube misal. Siapapun ustaz yang ingin kita cari ada pilihan. Begitu mudah. Ilmu sama-sama kita dapat. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tulis di YouTube situ. Keluarnya tu membahas tentang keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya karena Allah. Dibahas oleh Ustaz Iko, Buya Iko, Kiai Iko, banyak macam. Yang dibahas sama, pengajiannya sama, akan tetapi berbeza. Orang yang sekadar mendengar di rumah dengan orang yang langsung datang ke masjid, bertatap muka langsung jo yang mengajarkan. Bedanya Bapak Ibu, ampek bedanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah seseorang berkumpul di rumah Allah. Kau surau ke rumah Allah. Rumah Allah. Jadi Baitullah itu tidak hanya sekedar Makkah atau Kaabah yang ada di Masjidil Haram tu, bukan sekedar itu. Setiap masjid musalla lima didirikan di situ solat 5 waktu, itu namanya Baitullah, rumah Allah. Walaupun tentu yang paling istimewa adalah yang di Masjidil Haram itu. Berkumpul di masjid, berkumpul di surau, maknanya yang berkumpul tadi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Hakikatnya itu yang kita lakukan kini. Walaupun yang dikaji kitab hadis, tapi kan ayat-ayat Quran keluar juga masuk dalam golongan itu. Ayat yang dirapatkan sampai illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan hati kepada orang itu. Orang yang betul-betul ikhlas berada di masjid Bapak Ibu, pasti hatinya tenang. Tenang. Kadang saking tenangnya, cuma mata awak pun tenang. Ada orang dan tak bisa lalu di rumah, tiba di surau tak kalau gitu. Saking tenangnya, sakinah. Dan kalau ada orang yang tak tenang hatinya selama di masjid, yakinlah indah ada satu tempat pun di dunia yang bisa memberikan ketenangan hati kayaknya. Yakinlah tu Bapak Ibu. Kok ada orang yang tak nyaman berada di surau, berada di masjid, ya, tak tenang hatinya ketika duduk di masjid itu, yakinlah indah akan nado tampak lima pun dunia go yang akan membuat hatinya tenang. Kalau senang mungkin banyak, tapi beda antara senang dengan tenang. Kemudian wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka dinaungi oleh rahmah, oleh kasih sayang Allah. Artinya orang yang hadir di dalamnya orang yang disayang oleh Allah. Wa haffathumul malaikah, majlis mereka dikelilingi oleh para malaikat, dihadiri oleh malaikat. Dan hadir kini ibu-ibu kok para orang kok 10 orang tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ibu-ibu 10. Pak 3 8 3 balik tambah jual bos orang 4 balik orang. Nan hadir secara fisik kini sampai oleh orang banyak. Tapi yang halusnya bersama kita insya-Allah ke para malaikat. Tapi tidak Allah tampakkan itu.
dan syukur lain tak nampak. Hadirnya malaikat tu menunjukkan Bapak Ibu, majlis itu majlis yang diberkahi oleh. Kemudian yang sampai kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah, nama-nama mereka yang hadir di majlis ilmu itu disabutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada acara di negari awak ko. Acara yang hadir tu Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyaldi. Nah, ketika beliau yang bagi sambutan, beliau baca daftar nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, di tangan nambo kini ada daftar nama-nama orang yang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Kepada Bapak Ibu yang sabut namanya, tolong tagak. Sabut fulan, Bapak fulan aktif dalam kegiatan niko, Ibu fulana aktif dalam kegiatan niko, disabut sadon. Nan orang ko tagak. Biasanya kalau di tengah-tengah acara ada orang suruh tagak, mengapa orang biasanya bu? Cari ada dia orang? Kan menjadi sumber apa namanya, mencari sumber perhatian, menjadi sumber perhatian orang suruh tagak tadi. Nah, apalah yang menyuruh tagak siapa? Gubernur. Kemudian cek Gubernur, Bapak Ibu, kolah orang yang patut kita jadikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira bara suati orang suruh tagak tadi. Tambah gadang hidup anak bu. Saking senangnya, saking bangganya, di hadapan orang banyak dipuji oleh Gubernur. Nah, kira-kira gambarannya poinnya nomor 4 seperti itulah. Wahai malaikatku, si fulan hadir dalam majelis ilmu, si fulana hadir dalam majelis ilmu. Ketahuilah orang-orang itulah orang yang ambo banggakan dan ridhoi. Tak kesanang hati awak tu Bapak Ibu, dapat nak nampak tadi, dapat hati tenang, dapat kasih sayang Allah, majlis kita diberkahi, kemudian kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi mari kita konsistenkan, istiqamahkan menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu berantinya hanya ketika kita lah masuk ke dalam kubur. Lah mati ya wak, baru dah ada kita nuntut ilmu lah. Tapi selagi masih Allah bagi umur, masih sehat, masih bisa berjalan ke surau, maka istiqamahkanlah menuntut ilmu walaupun sekali dalam seminggu misalnya. Kemudian sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Bagaimana bisa dimudahkan jalannya ke surga Bapak Ibu? Pertama, karena orang yang menuntut ilmu tu, dengan menuntut ilmu lah dapat pahala tu. Bahkan orang yang sekadar duduk saja di majlis ilmu itu ikut tak bawa-bawa puluh. Jadi jangan awak cik kan orang ku adonan tiup pengajian menakua seterus. Bisa dia menakua tu telingo menang ko. Tapi kalau bisa tagak caliak mata tu lebih rancak aku ya. Lebih rancak. Hadir saja di majlis ilmu lah dapat berkah. Ya. Kemudian yang kedua, maksud dimudahkan oleh Allah ku adalah jalan ke surga. Kerana menuntut ilmu, wak tuntut, wak cari ilmu, tahu ilmu agama gua. Kemudian dengan tahu itu kita beramal lah. Ya, amal yang kita ketahui dari ilmu yang kita tuntut di majlis ilmu itu, amal yang kita kerjakan kerana Allah kulah yang membawa kita ke surga.
Makanya sejatinya semakin acok kita hadir majlis ilmu, semakin baiklah seharusnya kualitas diri awak. Ada namanya salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Salimul aqidah, akidahnya semakin berhasil. Lah hadir pengajian, ndak ada lah percaya jo nananeh-aneh itu. Tak ada lah pergi barubek-rubek, pergi barubek ke orang-orang nan tak jaleh baca rumah ubek. Perasih akidahnya. Sahihul ibadah, benar ibadahnya. Nah, cara wuduknya, cara salatnya, cara zikirnya, doanya. Semakin lama belajar, semakin nampak kualitas. Kemudian matinul khuluq, semakin bagus akhlaknya. Yang dulu suka memunjang orang, kini tak ada lagi. Yang dulu kadang memfitnah orang, kini tak ada lagi. Nan dulu nan buruk-buruk di kerajaan, kini dihindari kerana menuntut ilmu. Itu yang akan membuat seseorang dimudahkan oleh Allah jalannya kasar. Kita lanjut hadis yang ketujuh. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyeru seseorang kepada petunjuk, yang mengajak orang kepada petunjuk Allah, kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tadi, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang dia ajak sedikit pun. Keutamaan kita mengajarkan ilmu. Baraja majan. Anan didapat disampaikan ke orang lain. Walaupun kita balighu anni walau ayat. Itu yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Faham awak satu ayat maknanya, tersentuh hati kita, bisa kita ambil manfaat. Jangan hanya stop manfaat itu hanya untuk diri awak, sampaikan pula minimal untuk keluarga terdekat kita. Luar biasa kalau berdakwah ke Bapak Ibu. Kalau minggu atau pertemuan sebelumnya kita Nabi sampaikan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah akan petunjuk seseorang, satu orang saja, karena ikhtiar dakwahmu. Berubah orang kerana elok dek gara-gara awak, atau ada orang yang masuk Islam dek kerana dakwah kita, dan tentu saja tu dek pertolongan Allah pasti, tapi dek ikhtiar kita. Khairul laka min humurin na'am, lebih baik bagimu dibandingkan mendapatkan unta berwarna merah, lebih baik daripada mendapatkan kendaraan harta yang terbaik sekalipun. Ya, salah satu keutamaannya di hadis yang ketujuh kok, orang yang menyeru orang lain berbuat elok dengan sedikit ilmu yang dia miliki, maka pahalanya tak main-main. Sekian orang yang mengikuti, yang mengikuti ayahnya kecilkan, maka orang yang menyeru tadi, orang yang mengajak tadi, mendapatkan pahala setiap orang yang mengajak tanpa mengurangi pahala orang yang mengajak tadi. Contohnya Bapak Ibu-ibu, kau mengkaji tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Kau yang hadir sampai balik orang, yang hadir sampai balik orang.
Dek tergugah hati kita, maka inginlah hati awak kalau besok kalau meritu ambu ajak dolah orang untuk bisa hadir majlis ini. Kok anak, kok cucu, kok keluarga, kok kawan, kok tetangga, terserah. Kiranya yang pek balik kini jadi 28 besok. Karena cik orang membawa cik awak, cik nan hadir kau bawa lo cik orang. Kalau pek balik kali 2 berapa jadi 28. Maka Bapak Ibu, orang yang mengajak tadi akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajak. Dan orang yang menyampaikan dari awal tadi double pahalanya. Contoh sederhana, kami ambo yang menyampaikan hadis ko misalnya. Kemudian dari ibu yang tergugah hati ingin pula mengajak orang lain. Maka pahala pahala ibu ambo dapatkan, pahala kawan ibu ambo juga dapatkan. Tanpa mengurangi pahala ibu dan pahala kawan yang diajak tadi. Makanya luar biasalah yang namanya pahala seorang guru kalau guru itu memang ikhlas mengajar kerana Allah. Bayangkan Bu, guru memang guru MDA nya ya. Guru MDA, guru TPQ yang banyak orang memandang sebelah mata. Kemarin itu karena banyak orang jadi guru MDA kini ya tanpa mengurangi jasa beliau. Tapi banyak juga orang apa namanya PDI atau PDI Pado Indah. Pado Indah ada kerajo, Pado Indah ada kegiatan, Pado Indah ada manga-manga, biarlah jadi guru ngaji sen. Itu namanya orang partai PDI. Tapi tidak partai yang banteng tu Bu, tapi Pado Indah. Kalau lah dapat nan lebih itu nantinya tinggalkan itu. Bos sering sampaikan ke kawan-kawan ya sesama guru-guru ngaji, ustaz-ustazah. Memang kalau secara penghargaan duniawinya tu awak guru-guru ngaji ko, guru-guru MDA ko memang jauh dari yang kita harapkan. Tidak bisa dipungkiri. Indak bara guru MDA TPA 5 pula disebut. Ada yang gajinya 700.000 kateh tu jarang sebulan. Penghargaan secara duniawinya mungkin jauh lebih kurang dari yang lain. Bahkan penghargaan untuk guru ngaji go lebih kurang dibandingkan dengan orang yang mohon maaf bukan mengecilkan jasa orang tersebut, dari orang tukang angkek di padang luar ni. Tukang angkek tu barangnya bisa bawa pulang sehari tu. Paling tak agak 100 hari bisa 3 juta gaji sebulan padahal mungkin pendidikannya hanya SD saja atau mungkin SMP tak lo tamat. Sedangkan kau guru ngaji ada yang lah S1 S2 bagaimana. Secara duniawi mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi bayangkan ustaz-ustazah, Quran yang kita ajarkan kini, cara salat yang kita ajarkan kini, kemudian yang lain-lainnya bermanfaat untuk anak-anak kita. Salatnya nanti, mengajinya nanti, berzikir, berdoanya nanti, dari ilmu yang kita ajarkan, maka saham pahalanya kita dapat. Berkeluarganya nanti, nyo ajarkan anaknya, nyo ajarkan cucunya mengaji, sumayang, bawa doa. Jo ilmu yang kita ajarkan waktunya ketik dulu mengalir tarikh pahalanya kawan. Keutamaan seorang guru yang ikhlas. Yang ikhlas kah? Bukan yang sekadar mengajar hanya mengharapkan gaji tiap bulan. Jadi Bapak Ibu keutamaan. Maka berdakwahlah awak kepada orang lain sesuai dengan kapasitas. Dakwah ko ibu-ibu dan bapak kami tidak hanya sekedar ceramah. Kalau ceramah ko kan tak setiap orang bisa.
Bisa tak ibu-ibu juga? Kan mudahnya bu, duduk saya di kursi, baca kitab kan mudah. Mudah bagi orang dan biasa. Tapi orang dan biasa duduk di siku kok. Kamu geletek letui kamu. Apalagi mimbar Jumaat ya. Mimbar Jumaat di hadapan ratusan orang, ribuan orang. Apakah setiap orang mampu? Tidak. Makanya dakwah itu, dakwah di mimbar-mimbar, pengajian-pengajian itu bahagian kecil saja dakwah. Banyak lah. Orang Kaparak bisa nak dakwah bu? Bisa. Orang Menggaleh bisa dakwah? Bisa. Orang Kaparak bah dakwahnya. Ajaklah orang yang sesama Kaparak junyo. Kok lah datang waktu semayang istirahat pada dulu semayang awak dulu. Orang nan sama Penggaleh berdakwah ke kawannya, bacaronyo. Nyo taruh ingatkan kawannya supaya jujur dalam perdagangan. Macam-macam. Jadi walaupun ketek, tapi kok nan ketek itu berubah orang ke arah nan elok nan baik, maka insya-Allah mengalir pahalanya untuk kita. Kemudian hadis yang ke-8, hadis yang sangat populer di awal. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah pahala dari amalannya kecuali yang 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, 3. Kalau bisa ketiga-tiganya kita amalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak ciek dari yang 3 kuat. Kerana konan akan menjadi tabungan awak, menjadi hadiah terbaik untuk awak ketika kita lah mati nanti. Bu-ibu nak menjadi pegawai PNS, kalau lah pensiun gua ada tak uang pensiun? Kerajonya tak ada lah, tapi tiap bulan nerima je ter. Bapak? Iya. Nah, ibarat itulah bu. Amalan kau ketika orang yang mengamalkannya tak mengamalkan lah, tapi nan bonus pahala tu ngalir tarik ketika di dalam kuburan. Jatuh yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah kau, sedekah jariah kau adalah wakaf. Infak berupa wakaf. Wakaf tanah kah, wakaf bangunan kah, wakaf auto kah, wakaf apapun. Ada orang bawa wakaf. Kau Sarawak, kau tanah wakaf, kau tanah Bali. Wakaf bu, pasukan apa bu? Tahu pasukan? Koto. Atau beragam sukunya kau dan di surau tanah kau. Kau dari awal kau surau di situ atau pindah dulu? Dari awal dari tahun baru kira-kira ingat tak? Ingat lah dia. Kalau saking lamanya tasianan punya kan tak tahu ada dah. Tak tasian nama ini atau ini tak tahu awak lah. Bayangkan Bapak Ibu, beliau lah mati gini. Mungkin di dalam kuburannya tak ada, jangan kulitnya je tulang-tulangnya ke habis. Tapi selagi surau kau masih tagak, selagi masih berkumandang azan, selagi masih ada orang yang salat, selagi masih ada pengajian-pengajian, selagi masih makmur musalla dengan kegiatan-kegiatan yang positif,
setiap kegiatan itu pahalanya mengalir ke orang kan mewakafkan tanah. Jadi nak main-main kalau wakaf. Dan wakaf kok tidak hanya sekedar untuk membangun masjid, bangun MDA, tidak. Orang yang bawa wakaf misalnya tanahnya untuk jalan pun seperti itu. Nah, bantuan pemerintah kan banyak ibu-ibu. Salah satunya kan kalau di apa namanya di desa-desa kok di wilayah-wilayah pertanian kok kan ada jalan pertanian. Nah, pemerintah tu anggarannya cuma untuk membangun jalan, tidak ada anggaran tu membebaskan tanah, tidak ada. Jadi kalau ingin dapat dana itu ya tugas dari penerima dana bebaskan tanah dulu. Kan itu. Dan itu kadang adonan mulus saja, yang mudah saja, ada yang susah sekali. Karena ada orang yang jalan itu akan melewati tanahnya, sulit sekali untuk melepaskan tanahnya. Nah, bagi awak Bapak Ibu, kok ada nanti bertemu hal yang itu, ingat sajalah. Kamu tahan-tahan mana kini, padahal yang wakafkan tak lebara dari apa yang punya. Bukan mati je. Anan pahala amalan yang akan mengalir tarikh pahalanya kamu kulkan ikut. Mudah-mudahan ku abu wakafkan semeter 2 meter untuk pembangunan jalan kau. Selagi jalan kau masih ditempuh oleh orang bermanfaat orang lain, mengalir pahala juga. Itu cara fikir akhirat Bapak Ibu. Cara fikir akhirat. Tapi kalau tidak, kecilnya rugilah bu ustaz semeter sejuta gini. Cara pandang dunia. Dan bagi awak yang Allah mewakafkan itu, bergembiralah, ikhlaskanlah karena Allah. Jangan disebut-sebut, oh itu tanah ambo tu, kalau ndak ambo yang mewakafkan tanah ndak kado jalan gian, habis pahala langsung. Analah dia dia, diamkan, ikhlaskan, jangan disebut-sebut. Nah, sedekah jariah. Maksudnya sedekah jariah, yo bangunan surau, yang membangun surau sesuai dengan kemampuannya. Kemudian berinfak, disediakanlah karpet-karpet untuk masjid. Pokoknya sesuatu yang berupa wakaf yang bisa dipakai lama, mengalir pahala. Kemudian ilmu bermanfaat yang diajarkan ke orang lain. Itu sesuai dengan yang kita kaji. Dapat ilmu tadi diajarkan ke orang. Orang yang kita ajarkan mengamalkan ilmu tadi bermanfaat untuknya, nyo ajarkan pula ke orang lain, walaupun awak mati, mengalir pahalanya tarikh kepada orang yang mengajarkan tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Nak soleh, anak siko maksudnya Bapak Ibu ada tak hanya anak kandung, ya, setiap anak. Kalau guru tak hanya anaknya, anak didiknya masuk dalam kategori itu. Atau ada orang yang mangkik anak, atau ada orang yang membiayai anak yatim. Dia orang koelo, maka anak-anak yang nyobina tadi, yang nyo bantu tadi, acok mendoakan orang yang bantu tadi, walaupun si anak tadi bukan anak kandungnya, insya-Allah doa itu akan sampai ke orang tu, walaupun orang tua meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, kita harapkan acok inginkan ke anak, ke cucu nak, jangan lupa baca setiap habis salat, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meninggal mak nanti, meninggal pak nanti, meninggal nenek nanti, meninggal nyak nanti, angku nanti, dan kami harapkan bukan kalian bangun kuburan dan rancang makam-makam dan mewah-mewah, tidak. Biarlah tanah biasa sen, ada nisan cik lah tu di kami. Dan kami harapkan meninggal kami nanti, dan doa tu jangan lupa kau baca selesai kau solat. Kerana
Setiap itu diucapkan, langsung tiba kawak yang sedang berada dalam. Termasuk je risiko bapa ibu adalah maksudnya anak yang melakukan amalan, kemudian amalan tadinya niatkan pahalanya untuk orang lain. Contohnya nyo bersedekah, nyo sedekahkan niatkan pahala sedekah tu untuk siapa? Untuk ayahnya. Ya Allah, nyo keluan betih 10,000 nyo infak ke surau. Ya Allah, 10,000 kau ambo niatkan pahalanya untuk orang lain. Sampai nan bersedekah dapat pahala, orang yang diniatkan dapat juga. Jadi jangan disangka bahawa ibu ketika awak beramal meniatkan pahala amal tadi untuk orang gaya awak, kita nak dapat, awak nak dapat dulu, dapat awak dan orang tua tu dapat pula. Walaupun masih hidup. Apa? Walaupun masih hidup. Ya, walaupun masih hidup. Baik tujuh misalnya kurban, ibadah kurban. Ya Allah, kau kurban nambu dan keluarga ambo. Jadi sebenarnya ibadah kurban tu Bapak Ibu tak perlu nama almarhum tu nanti tulis salah nama awak. Tapi ustaz ko niatnya untuk orang gaya boleh dapatnya tu bu. Nah, dah dapatnya tu. Kerana yang berkorban tu orang hidup dah. Dia nak berkorban orang mati dah. Mohon maaf. Maaf ya. Nama korban tu orang hidup. Lagi orang nak meninggal aku berkorban. Kan dah ada dah. Dah ada nyo besok ke apa namanya dibuka peserta kurban malam-malam datang nyo kawak nak tolong masuk nama Muhammad cek kan ada dah. Awak nak masuk kan. Maka jangan ragu. Jangan ragu masuk salah nama awak tu. Kemudian niatkan pahalanya untuk keluarga kita. Dapat. Bahkan kalau diniatkan untuk keluarga, hendaknya keluarga inti. Misalnya, kau ambo sebagai anak, meniatkan ya Allah kau kurban untuk ambo dan keluarga ambo. Berarti ibu ambo, ayah ambo, jo orang tuanya kata dapat. Kemudian anak ambo dapat pahalanya. Kemudian yang di samping dapat pahalanya. Bahkan kata ulama kok sampai keluarganya jumlahnya 40 orang dan 40 tu dapat pahalanya saudara. Saking sayangnya Allah kawan. Nah, jadi atau misalnya baca Quran, lah selesai awak mengaji, ya Allah meniatkan pahala baca Quran ko untuk orang gaya ambo sampai. Nah, jadi ada kisah nyata ke Bapak Ibu, kisah tentang menguatkan poin yang ketiga kok. Bagaimana amalan-amalan yang diniatkan untuk orang meninggal itu memang sampai bermanfaat untuk naik dalam kubur. Jadi suatu kali ada orang soleh yang tertidur, dalam tidurnya nyo mimpi. Dalam mimpi itu nyo macam lihat seorang laki-laki yang dulunya kenal, yang telah meninggal dunia. Kemudian nyo cari pula ada orang-orang lain yang ada di sekitar. Dan orang lain ko Bapak Ibu sibuk mengamehi kerikil-kerikil ya. Yang nampak di dalam mimpi. Sedangkan laki-laki yang kenal ko santai-santai tu. Kemudian bertanya lainnya, kapak tadi dalam mimpi itu, kau kecil nak nampak kau lah amalan-amalan yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup. Ambo ya, yang empat tadi kiranya Bapak Ibu punya anak yang sangat soleh, baca Quran, niatkan pahalanya untuk orang lain. Jadinya santai tu. Sedangkan orang lain tu mengamehi kayak mengamehi kerikil-kerikil tadi, ternyata orang yang indah ada keluarganya mengirimkan pahala, tapi nyo mendapatkan jatah dari doa-doa umum yang disampaikan oleh kaum muslimin. Misalnya kan awak berdoa, Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Untuk orang yang hidup dan untuk orang yang telah meninggal.
Jadi orang mengamih-ngamihi kerikil tadi nyo dapat bagian itu, walaupun keluarganya nak mengirimkan secara khusus. Tapi yang mengirimkan secara khusus konyo santai, karena lebih bagian yang istimewa. Nah kemudian berjalan memang terbukti Bapak Ibu ya, karena dalam mimpi itu disampaikan si anak engkau situ kerajaannya sinan. Ternyata pailahnya ke sebuah pasar, memang nyocaliak ada seorang pemuda yang menggalih, kemudian di sela-sela menggalihnya itu mengaji Quran. Ternyata itu pahala untuk orang gaib. Kemudian Bapak Ibu, beberapa waktu setelah itu memimpi pula laki-laki kau balik, orang soleh kau balik, bersobok jo pak tadi. Tapi nya nak tanangnya satu orang mengamih kerikil tadi. Nah, kemudian ketika terjaga, nya carilah. Ternyata Bapak Ibu, anak yang selama kau mengirimkan pahala lah meninggal dunia. Tak ada orang mengirimkan pahala secara khusus lagi. Makanya siapa tadi dicalik dalam mimpinya ikut mengamihi kerikil-kerikil, memulung-mulung pahala yang dikirimkan orang. Nah jadi jawab kini salah satu bentuk bakti kita ke orang gaib kita, iaitu adalah mendoakan beliau yang puni dosanya, dilapangkan kuburannya, diagiah posisi yang terbaik di sisi Allah. Kirimkan amal-amal kebaikan, pahalanya, niatkan untuk beliau. Apakah baca Quran, apakah solat-solat sunat kita, apakah infak sedekah awak, atau ada bagian yang barasaki lah pai umrah tuk nan kaduanya, niatkan umrah tu tuk orang gaib kita. Atau yang pai haji lah sekali haji, alhamdulillah, kemudian ada kesempatan untuk haji, badal haji kan orang gaib awak. Nah, mudah-mudahan sadonya itu disampaikan oleh Allah untuk orang gaib kita sebagai bentuk bakti ke orang tua walaupun beliau lah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Lah jam 6.39 dah masuk waktu salat sunat syuruk kita. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.